Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi di sesi Kultum YouTube UM Channel tahun 2025, yang artinya kita telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kembali dengan bulan mulia, bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang, yaitu agama Islam. Pemirsa UM Channel sekalian, pada sesi Kultum ini saya akan menyampaikan materi mengenai tidur saat bulan puasa dari perspektif medis. Sebelum memasuki materi tersebut, izinkan saya mengutip firman Allah Quran Surat An-Naba ayat 9-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waja'alna naumakum subata waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asya. Yang artinya adalah, dan kami Allah menjadikan tidurmu sebagai istirahat, dan menjadikan malammu sebagai pakaian, dan menjadikan siangmu sebagai sumber penghidupan atau mata pencaharian. Dari ayat tersebut, Allah telah menjelaskan kepada kita semua, umat manusia, bahwa kita itu sebenarnya memiliki jam biologis, di mana di siang hari kita itu bekerja, belajar, kemudian di malam hari kita diperintahkan oleh Allah untuk beristirahat. Dan menjadikan tidur kita itu sebagai sesi rehat dari rutinitas sehari-hari. Sehingga tidur tersebut juga sangat penting bagi kesehatan, bagi tubuh kita untuk mengembalikan energi kita, mengembalikan mood kita, dan mengembalikan konsentrasi kita sehingga kita bisa siap untuk melaksanakan rutinitas sehari-hari di siang hari. Jam biologis tersebut dalam ilmu kedokteran disebut sebagai ritme sirkadian atau siklus sirkadian, yang mana siklus ini itu dipengaruhi oleh suatu nukleus di otak bernama nukleus suprakiasmatik. Nukleus ini dia memberikan respon terhadap cahaya. Nah, cahaya matahari siang itu terang, kemudian di malam tidak ada matahari. Ya, seperti itu. Maka berdasarkan stimulus dari cahaya tersebut, nukleus ini akan memicu keluarnya hormon kortisol dan juga memicu keluarnya hormon melatonin. Hormon kortisol akan meningkat di pagi hari dan sampai siang hari. Itu gunanya untuk membuat kita berkonsentrasi dalam bekerja, kita bersemangat dalam bekerja, seperti itu. Kemudian ketika sudah masuk pada sore dan malam hari, kita akan mulai lelah. Tandanya kan sudah mulai capek ya biasanya kita pada saat sore-sore seperti itu. Kenapa? Karena hormon kortisolnya sudah mulai turun dan digantikan oleh hormon melatonin. Yang mana hormon melatonin ini membuat manusia itu menjadi mengantuk, kemudian rileks, sehingga kita bisa beristirahat di malam hari. Keseimbangan antara hormon kortisol, hormon melatonin ini harus terjaga dengan baik. Kenapa? Karena kalau terjadi ketidakseimbangan, maka hal tersebut juga menjadi pengaruh yang buruk bagi tubuh kita. Seperti itu. Kemudian kaitannya dengan tidur pada saat puasa. Nah, sebelum masuk ke situ, kita mungkin sering merasa mengantuk pada saat bulan puasa. Nah, apakah siklus sirkadian ini itu berubah pada saat bulan puasa? Nah, sebenarnya itu tidak terlalu berpengaruh ya pemirsa sekalian, karena kita tetap melakukan aktivitas di siang hari dan istirahat di malam hari. Namun apa yang berubah? Yang berubah itu adalah pola makan dan jadwal makannya saja. Kita biasanya akan bangun ketika jam 3, jam 4 untuk melaksanakan sahur. Kemudian pada malam hari itu juga kita bisanya makan itu kan di malam hari. Nah, di malam hari kita berbuka, kemudian melanjutkan ibadah sholat tarawih dan seterusnya. Nah, jadi kenapa kita mengantuk di siang hari bulan Ramadan dan mungkin di malam hari juga seperti itu ya. Nah, ketika di siang hari kita tidak ada asupan makanan, hal tersebut tentu berpengaruh pada produksi energi di dalam tubuh kita. Ketika energi di dalam tubuh kita itu berkurang, maka yang kita rasakan adalah lemas, mengantuk,
mungkin juga sakit kepala dan seterusnya. Kemudian kalau malam hari, kenapa kok juga mengantuk seperti itu? Selain karena tadi jam biologis itu keluarnya hormon melatonin itu memang di malam hari, ternyata ketika kita berbuka tapi berbukanya langsung makanan kalori tinggi seperti langsung makan kolak, langsung makan nasi, langsung makan yang tinggi gula, ini seperti itu, maka tubuh kita juga merespon dengan adanya insulin spike. Jadi tingginya ketika dimasuki ketika dimasuki gula yang berlebihan, maka insulinnya juga terpicu secara berlebihan. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi penurunan gula secara drastis, sehingga seringkali ketika terawih itu kita merasa mengantuk seperti itu. Nah, tapi apakah penurunan energi ini itu kayak berdampak buruk pada tubuh kita? Tentu saja tidak, Bapak Ibu. Justru banyak mendatangkan manfaat bagi tubuh kita. Mengapa? Karena tubuh kita itu didesain oleh Allah itu secara alamiah itu sangat hebat, bisa berkompensasi, bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut. Kemudian ketika tubuh kita itu tidak kemasukan makanan, tubuh kita memiliki waktu untuk melakukan regenerasi sel dengan proses autofagi, di mana sampah-sampah atau sel-sel yang sudah rusak itu nantinya akan dihancurkan seperti itu dan diganti dengan sel yang baru yang fungsinya lebih bagus. Itulah kenapa ketika puasa itu badan kita itu semakin sehat seperti itu. Nah, bagaimana agar proses autofagi dan regenerasi sel ini itu dapat berjalan sangat optimal, dapat berjalan dengan optimal? Maka yang pertama, kita harus memperbaiki pola makan kita dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi protein. Nah, protein adalah zat pembangun yang membangun sel-sel itu agar fungsinya itu baik, bentuknya itu juga baik, itu adalah protein. Kemudian kita juga harus memiliki pola tidur yang baik, seperti itu, pola tidur yang cukup. Jangan sampai ketika berpuasa pola tidur kita itu berantakan seperti itu. Bagaimana pola tidur yang baik? 6 jam sampai 8 jam sehari itu sudah cukup. Kalau berlebihan juga tidak baik, kurang juga tidak baik, seperti itu. Sehingga tubuh kita itu bisa melakukan regenerasi sel dengan optimal. Kemudian di akhir sesi kultum ini saya akan mengutip hadis yang populer ketika Ramadan. Nah, karena sebagian orang itu mungkin menjadikan hadis ini itu sebagai alasan agar agar boleh bermalas-malasan saat berpuasa, yaitu hadis naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Tentu saja tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Namun apakah kita akan menyia-nyiakan bulan Ramadan ini? Nah, seperti itu. Tentu saja akan lebih baik jika kita menggunakan waktu itu daripada untuk tidur ya. Nah, kita gunakan untuk beraktivitas, berbuat kebaikan yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk diri sendiri, sehingga pahalanya itu bisa lebih berlipat-lipat ganda lagi di bulan Ramadan yang mulia ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.